Guys, pernah kepikiran nggak gimana sih Rasulullah membangun sistem ekonomi di Madinah? Padahal awalnya nggak punya modal loh. Yuk, kita bedah kebijakan fiskal dan moneter di masa beliau. Madinah itu sebenarnya wilayahnya strategis dan subur, tapi di awal kota ini punya dua masalah besar. Secara sosial, kota ini pecah gara-gara konflik lama suku Aus dan Khoraj. Terus, waktu Rasulullah datang, umat muslim langsung dihadapi oleh krisis keuangan karena mereka nggak bawa harta saat datang. Jadi, Rasulullah harus cepat-cepat menyelesaikan perpecahan ini dan membangun kembali perekonomian dari nol. Untuk mengatasi perpecahan dan krisis keuangan di awal tadi, kira-kira solusi apa sih yang diberikan dan dilakukan oleh Rasulullah? Dalam mengatasi hal tersebut, Rasulullah langsung gerak cepat dengan melakukan 3 strategi utama. Yang pertama, Rasulullah membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan pemerintahan pada saat itu. Kemudian, yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor agar konflik lama antara suku Aus dan Khazraj bisa selesai dan stabilitas sosial tercapai. Dan terakhir, yang ketiga, Rasulullah mendirikan pasar baru yang adil, terbuka, dan bebas riba untuk mengakhiri ketergantungan ekonomi dan membangun kemandirian umat muslim dari nol. Setelah stabilitas sosial dan fondasi ekonomi berhasil dibangun, Rasulullah segera menetapkan sebuah sistem keuangan negara yang jelas. Sistem ini kemudian dikenal sebagai Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengatur seluruh pemasukan dan pengeluaran negara. Namun, agar Baitul Mal dapat berfungsi dengan optimal, tentu ada satu pertanyaan penting yang harus kita pahami bersama. Sebenarnya, dari mana saja sih sumber dana Baitul Mal itu berasal? Dalam Islam, terdapat 8 sumber dana Baitul Mal. Yang pertama, ada zakat, infak, dan sodakoh. Yang kedua, ada ghanimah atau harta rampasan perang. Yang ketiga, ada khumus atau 1/5 dari harta rampasan perang yang dikasihkan untuk negara. Yang keempat, ada fa'i atau harta yang diperoleh tanpa peperangan. Yang kelima, ada usyur atau pajak perdagangan. Yang keenam, ada khoroj atau pajak atas tanah. Yang ketujuh, ada jizyah atau pajak perlindungan. Yang kedelapan, yang terakhir, ada awal fadla atau kelebihan dana dari berbagai pos penerimaan negara. Setelah kita memahami dari mana saja sumber pemasukan Baitul Mal, kini kita beralih pada bagian yang tidak kalah penting, yaitu kemana saja dana negara itu dialokasikan. Pengeluaran negara dialokasikan yang pertama untuk ilmu pengetahuan, yaitu negara mendukung pendidikan dan perkembangan ilmu agar masyarakat terus maju. Kemudian yang kedua, untuk keamanan negara, yaitu menjaga stabilitas dan melindungi wilayah umat. Dan yang ketiga, pengeluaran juga diarahkan pada kesejahteraan sosial seperti membantu fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, untuk dakwah agar nilai-nilai Islam dapat tersebar dan pembinaan umat terus berjalan. Selanjutnya masuk ke kebijakan moneter. Rasulullah pakai emas dan perak yang pada zaman itu dinar dan dirham sebagai alat tukar. Kenapa? Karena keduanya memiliki nilai yang stabil dan nilainya berdasarkan berat emas atau perak murni, bukan hanya nilai kertas. Pada saat itu juga transaksi riba dilarang keras. Pelarangan ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan besar dan juga menjaga stabilitas sistem ekonomi dan memastikan semua transaksi berjalan adil dan transparan. Tapi karena riba dilarang, lalu apa sih solusi untuk modal usaha? Nah, solusi dari Rasulullah justru memperkenalkan instrumen-instrumen keuangan yang adil bagi seluruh pihak. Rasulullah pakai sistem bagi hasil atau kemitraan, yaitu seperti musyarakah atau kerjasama di mana modal, untung, dan rugi ditanggung bersama-sama. Kemudian ada mudharabah atau kerjasama, di mana salah satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya menjalankan usaha, dan keuntungannya nanti dibagi sesuai kesepakatan bersama. Ternyata kebijakan Rasulullah nggak cuma berlaku di zaman dulu loh. Semua kebijakan tadi, mulai dari sistem zakat, pelarangan riba, sampai instrumen bagi hasil seperti mudharabah, sekarang kita kenal di lembaga keuangan syariah, Bank Syariah dan OJK. Pemerintah modern juga pakai prinsip yang sama.
Kita lihat ada program zakat, pasar modal syariah, dan kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar. Intinya, ekonomi Rasulullah itu sudah menjadi inspirasi bagi sistem keuangan modern. Gimana teman-teman? Keren banget kan kebijakan fiskal dan moneter Rasulullah? Ini bukan cuma soal sejarah, tapi bukti bahwa sistem ekonomi yang adil dan stabil itu sudah ada sejak dulu. Jangan cuma lihat masanya saja, tapi lihat bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah ini masih sangat relevan. Bahkan saat ini ekonomi syariah menjadi inspirasi buat banyak negara modern. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat ya. بالصلاة عليك طارت روحي حبا في الحياة إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في الماء